wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Untuk hari ini ya, kebetulan kelas ini digabung ya, karena untuk kelas 4 uji astutiknya tek 4 hari di Surabaya, dan untuk kelas 5 saya gabung dengan kelas 4. Sekarang sebelum pelajaran dimulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Terlebih dahulu Faibuna kelas 4 ya. Abdan Alfa Aldi Andika David Arza Yifa Firman Zahra Fatia Muhammad Afifuddin Ahmad Hamzah Safi'i Muhammad Saiful Chandra Nafisa Nugroho Putri Nabila Ratu Nafisa Al-Zahra Revi. Absen dulu kelas 5 Afri Hatun Ananda Octavia Akila Kanza Naimi Safa Iza. Masih semua untuk hari ini, alhamdulillah ya. Selanjutnya untuk hari ini, untuk kelas 4 kita akan mempelajari tentang pelajaran bahasa Indonesia, yaitu unsur intrinsik dalam cerita. Dan untuk kelas 5 yaitu pelajaran IPA ya, kita akan mempelajari tentang penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya ya. Ada pada slide yang ada di depan ini itu kelas 5 ini ya. Untuk kelas 4 itu nanti menentukan intrinsik dalam unsur intrinsik dalam suatu cerita ya. Silakan dibuka
untuk kelas 4 halaman 118 tema. Oke. Dan untuk tema 4 halaman 118 untuk kelas 4 dan untuk kelas 5 tema 5 halaman 14. Halaman pinten, Bu? 118. Kelas 4 halaman 118 dan untuk kelas 5 yaitu tema 5 halaman 14. Sebelum kita mulai literasi bacanya ya, bacanya coba saya tahu lagu Naik Delman. Tahu, Bu? Tahu. Coba kita nyanyi bersama-sama ya. Lagu Naik Delman 1, 2, 3. Pada hari Minggu ku turun ayah ke kota, naik Delman istimewa ku terima muka. Ku duduk samping kamu sedang bekerja, mengendarai kuda supaya baik jalannya. Klik 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 tuh, klik 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 klik. Di sini saya mau tanya kelas 5. Tadi ada hewan apa? Di dalam nyanyiannya kuda. Ada hewan kuda. Kemudian saya tanya ke kelas 4 sekarang. Tokohnya di sana yang mengendarai delman siapa? Saya tahu. Pak Kusir ya. Pak sopir, bukan Pak Kusir. Sopir bawa mobil ya. Ini bawa delman namanya Pak Sopir. Nah, selanjutnya bisa dibaca di halaman 14 untuk kelas 5 dibaca dulu materinya halaman 14 dan untuk kelas 4 saya tunjuk ya yang membaca pertama kali. Coba Mas Ari. Oh, Mbak Iza. Itu angkat tangan. Suaranya buruk. No. Ya. Semua warga desa Ya, dilanjutkan. Siapa yang minta nama tadi? Oh, Arza tadi. Ya, lanjutkan. Lanjutkan. Siapa lagi yang mau membaca? Silakan Mbak Santi. Iya. Suaranya dikeraskan Mbak Santi.
siapa? Gani, ayo ambilkan. Untuk selanjutnya yang kelas 4 silakan dibaca sendiri-sendiri dulu. Saya lanjut ke kelas 5 ya. Perhatikan akan tulis di sini ada slide ya. Perhatikan di dalam slide di depan sini untuk kelas 5. Hewan dan jenis makanan. Nah, tadi saya tanya yang bilang itu apa? Hewan apa namanya? Kuda. Nah, jenis hewan ya, hewannya kuda. Dan jenis makanannya. Kalau kita makan apa? Rumput. Nah, di sini penggolongan hewan berdasarkan makanan. Berdasarkan jenis makanan tersebut, hewan-hewan dapat dikelompokkan ke dalam beberapa golongan. Penggolongan tersebut antara lain ada herbivora. Ya, herbivora itu pemakan tumbuhan. Kemudian ada karnivora atau karnivor ini berarti pemakan daging. Kemudian dan omnivora, kata ini angsa atau omnivor, pemakan tumbuhan dan daging. Jadi hewannya itu makan dua jenis makanan. Kalau omnivora ya. Coba diulangi ada apa saja? Golongan hewan. Yang pertama herbivor, pemakan buah, karnivora, pemakan daging. Yang omnivora, pemakan tumbuhan dan daging. Oke. Sekarang untuk hewan pemakan tumbuhan atau herbivora, yaitu hewan yang memakan tumbuhan. Ya. Hewan apa saja yang termasuk herbivora? Terus kemudian bagian apa dari tumbuhan? Ya, kuda itu salah satunya yang tadi ya, contoh belaku. Kemudian bagian apa dari tumbuhan dijadikan sebagai makanan hewan herbivora? Kemudian hewan herbivora memiliki ciri khusus. Ciri ini menandakan jenis makanan yang dimakan. Hewan-hewan herbivora memiliki ciri pada susunan giginya. Seperti gambar ini ya. Persis kayak di buku kalian. Nah ini modelnya. Ya, sesuai di situ. Nah, ini gambarnya seperti ini. Kemudian selanjutnya hewan pemakan daging. Kalau tadi makan apa tuh? Buah ya. Selanjutnya ini adalah hewan pemakan daging. Hewan pemakan daging atau karnivora merupakan hewan yang mencari makan dengan cara berburu hewan lain untuk berburu dan mencari mangsa. Hewan karnivora biasanya memiliki senjata. Nah, senjata itu dapat berupa gigi yang tajam. Nah, di sini loh. Nah, di sini ada gambarnya. Di samping itu ada juga hewan karnivora yang memiliki senjata cakar yang tajam. Dapatkah kamu menyebutkan hewan apa saja memiliki cakar yang tajam? Singa. Ya. Kemudian selanjutnya ada hewan pemakan tumbuhan dan daging. Ya. Hewan pemakan tumbuhan dan daging atau omnivora ya terkadang disebut juga sebagai hewan memakan segala jenis makanan. Hewan omnivora tidak memiliki ciri khusus yang menunjang untuk jenis makanannya. Contoh hewan omnivora yaitu tikus dan babi. Berarti mereka itu makannya bisa daging, bisa tumbuhan ya. Tikus merupakan contoh hewan omnivora. Terima kasih ya. Itu tadi adalah contoh-contoh hewan herbivora, karnivora, dan omnivora. Selanjutnya untuk lembar kerja sebelum saya ke kelas 6. Di sini ada evaluasi. Ya,
masing-masing. Karena kelas 5 hanya ada 5, jadi tidak usah berkelompok. Ada untuk bagian ini ya, ini adalah pilihan ganda. Kalian bilang jawaban yang betul. Kemudian yang baliknya adalah ada contoh-contoh nama-nama hewan. Terus makanannya apa? Golongannya termasuk dalam herbivora, karnivora, apa omnivora. Ya. Silakan untuk kelas 5. Sekarang saya ke kelas 4. Ya. Perhatikan tadi sudah dibaca ya. Bacaannya apa judulnya? Pentingnya budaya tegur sapa. Ya. Judulnya adalah apa, Mbak? Pentingnya budaya tegur sapa. Ya. Ini adalah unsur intrinsik cerita. Unsur intrinsik cerita di dalam punya kalian adalah ada gambarnya. Pentingnya di situ di halaman 19 ada gambar siapa yang mengasihkan kepada ya siapa tadi namanya Nenek Ija, yang memberikan santunan kepada Nenek Ija, siapa namanya tadi? Mas Tulus ya. Ada Nenek Ija, ada Pak Tulus ya. Kemudian Pak Tulus orangnya baik apa tidak? Baik karena Membantu mau membantu orang lain ya. Jadi dia berbagi. Itu makanya itu rumah Nenek Ija di mana tempatnya? Desa Sarewangi. Di Desa Sarewangi. Kalau tadi sudah dibaca ya sama temannya. Awal ceritanya bagaimana? Senangnya di Desa Sarewangi. Antara warga mereka saling menjaga. Awalnya, kemudian akhir ceritanya ya, itu tadi adalah cerita tentang pentingnya budaya tegur sapa. Nah, dari judul cerita itu tadi, pentingnya budaya tegur sapa, ya, ada beberapa orang tokoh. Ngerti kamu tokoh? Apa tokoh itu? Orang yang ada di dalam cerita. Nah, terus kemudian selain judul tokoh, kemudian ada sifatnya ya. Nah, ini tadi gambarnya. Nah, di buku kalian ada gambar ini. Ya. Di situ ada peta konsep unsur intrinsik. Apa sih unsur intrinsik itu? Unsur intrinsik cerita. Apa unsur intrinsik itu? Iya betul. Jangan takut. Jangan takut jawab. Apa Mbak bisa? Ini loh unsur intrinsik cerita. Ada di dalam. Berarti yang ada di dalam cerita ya. Yang ada di dalam cerita. Nah, kalau kita lihat peta konsep ini yang ada di dalam ceritanya, yang pertama apa namanya ini? Judul. Yang kedua? Tokoh. Yang ketiga? Sifat tokoh. Tempat.
Sifat tokoh dan tempatnya sekaligus awal, akhir cerita dan pesan moralnya yang ada pada kelompok ini masing-masing kan setiap kelompok ya. Kelompok 1, 2, 3, 4, dan 5 ya. Silakan dikerjakan sambil saya bantu saya lihat. Tokohnya tadi siapa? Yang tadi siapa? Lagi sifatnya bagaimana? Pak Tulus bagaimana? Nenek Ica bagaimana? Sifatnya sama Pak Tulus orangnya bagaimana tadi? Terus Nenek Ica juga bagaimana? Titik 2. Pak Tulus titik 2 bagaimana? Nenek Ica bagaimana? Kemudian sifat tokoh sifatnya siapa? Awal ceritanya Ibu, terima kasih. Silakan.
dan jenis makanannya. Yang pertama hewan apa? Jenis makanannya dulu. Makan tumbuhan itu namanya hewan.